Nah, sebenarnya bukan hanya saja kepala pemerintahan dan kepala negara yang dapat diberhentikan, tapi juga kepala daerah dapat diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman setia Bung FD, jumpa lagi di channel kita yang paling ngeri, cerdas, dan keren ini, hanya di channel Bung FD. Pada konten kali ini kita akan melanjutkan bedah buku ya teman-teman, yaitu buku Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah yang ditulis oleh Dr. Sirajuddin dan lain-lain bersama Bung FD. Lebih spesifik membedah mengenai tentang pengisian jabatan dan pemberhentian kepala daerah. Nah, bagi teman-teman yang sudah penasaran, ikuti terus dan kita simak bersama penjelasan dari Bung FD. Halo Bung FD. Halo Andi Natasha. Sudah siap kan ya untuk memberikan materi bedah buku pada malam hari ini? Ya, insya Allah siap. Mari kita bedah bersama dan belajar petik hikmahnya bersama. Ya, baik Bung. Nah, mungkin supaya teman-teman mudah memahami, bisa dijelaskan satu persatu Bung. Pertama, mengenai pengisian jabatan kepala daerah. Dipersilakan, Bung. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya para viewers dan juga Adinda Tasha, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita selalu berbagi kemanfaatan di tengah pandemi ini. Dengan diam di rumah aja, masih tetap sama, belum masa aktif kuliah kita ya. Oke. Mengenai pengisian jabatan dalam bedah bukunya Dr. Sirajuddin dan kawan-kawan, bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Nah, pengisian jabatan kepala daerah sebenarnya sejak awal kemerdekaan itu hingga saat ini itu selalu mengalami perubahan-perubahan, dinamisasi. Nah, yang dimana perubahan-perubahan itu disesuai dengan dinamika perjalanan politik yang selalu diwarnai dengan tarik-menariknya para elit-elit politik tentunya. Mengapa demikian? Perlu diketahui dalam sejarah pengisian jabatan kepala daerah di tahun 1945-an itu dulu itu dipilih oleh DPRD yang sebagaimana dasar hukumnya dulu itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Jadi kepala daerah itu dipilih oleh DPR. Nah, kemudian muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 itu dipilih oleh pemerintah yang diajukan ataupun diusulkan oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Calon-calonnya itu diajukan kemudian dipilih oleh pemerintah. Nah, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1957 hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu teman-teman, ketentuan pengisian jabatan kepala daerah itu sebagai berikut ya, terdiri dari pertama, kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Yang kedua, kepala daerah tingkat 1 itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, untuk kepala daerah tingkat 2 itu diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Itu dulu. Maka sangat kelihatan sekali ya, nampak sekali pusat berkuasa menentukan siapa kepala daerah di setiap daerah yang ada di Indonesia.
Nah, itu dulu. Dari ketentuan di atas tentu intervensi pusat sangat kuat sekali pada tahun 1945 sampai 1974-an. Nah, kemudian bergeser, ada sebuah pergeseran mengenai pengisian jabatan kepala daerah, yaitu dengan dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, di mana disebut dengan pemilihan kepala daerah. Sejak bulan Juni 2005 ya teman-teman, itu pengisian jabatan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat secara pemilihan kepala daerah, pencoblosan ya sederhananya. Nah, pelaksanaan pemilihan langsung terhadap kepala daerah itu pada tingkat baik itu pada provinsi, kabupaten maupun kota, itu merupakan sebuah revolusi administrasi pemerintahan. Revolusi administrasi pemerintahan. Sebagaimana secara konstitusional, teman-teman bisa buka, dijelaskan juga dalam bukunya Sirajudin ini, Dr. Sirajudin, di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nah yang berbunyi gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang dipilih secara demokratis. Yang dipilih secara demokratis, artinya dipilih secara langsung, demokratis oleh rakyat. Nah, pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan perubahan penting dalam proses konsolidasi demokrasi di aras lokal. Disebutkan dalam buku ini juga. Pilkada langsung itu dipandang memiliki sejumlah keunggulan-keunggulan dibanding dengan sistem rekrutmen politik oleh DPRD. Nah, menurut AAGN, Ari Dwi Payana, di buku Hukum Administrasi ini, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, setidaknya ada 4 keunggulan. Pertama, pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan yang lebih terbuka. Yang lebih terbuka bagi demokrasi lokal. Kemudian kedua, sisi kompetisi politiknya yang lebih terbuka dan menghindari yang namanya money politik. Kalau sistem rekrutmen, kecenderungan money politik itu besar. Nah, yang ketiga, memberikan peluang bagi warga negara ya, untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus didasari ataupun direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik. Keempat, memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang berkompeten, memiliki kapabilitas, kemudian aspiratif, dan lain sebagainya, tentu legitimit. Nah, itu keunggulan-keunggulan dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Lo berjurdil. Nah, namun kenyataannya setelah dilaksanakannya pilkada secara langsung tadi masih banyak problem, permasalahan-permasalahan disebutkan juga dalam buku ini, bukunya Dr. Sirajudin dan kawan-kawan ini. Satu, diantaranya masih adanya money politik yang merajalela. Kemudian kedua, adanya penegakan hukum dan kode etik yang mandek. Kemudian ketiga, objek perselisihan meluas. Kemudian boros anggaran penyelenggaraan. Kelima itu ada partisipasi pemilihnya rendah. Partisipasi pemilihnya rendah. Keenam, banyak kepala daerah yang terjerat OTT, operasi tangkap tangan tentu korupsi. Banyak hari ini kepala daerah yang tertangkap korupsi. Nah, itu problem dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Money politik masih merajalela. Nah, kemudian atas berbagai problem tadi yang barusan saya sebut di bukunya Dr. Sirajudin ini, problem dalam pemilihan kepala daerah, DPR dan pemerintah sempat menginisiasi ataupun menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 yang dimana isinya itu dikembalikan lagi kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan tetapi dibatalkan dengan munculnya Perpu.
Nomor 1 Tahun 2014 yang disahkan menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Nah, tetap dilakukan secara langsung. Jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tadi dibatalkan dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2014, kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Nah, selanjutnya beberapa perbaikan dalam pilkada pemilihan kepala daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 8 itu satu, ada pola pilkada yang dilakukan secara serentak. Kedua, itu ada penetapan calon dengan cara simple majority. Jadi pemenangnya adalah suara terbanyak. Ketiga, ada menghukum partai politik yang menerima uang mahar atau sewa perahu, bahasanya dalam bukunya Sirajuddin. Nah, keempat ada membatasi politik dinasti. Nah, politik dinasti ini dulu dibatasi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, akan tetapi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana video kita sebelumnya ya, Adinda Tasya ya, mengenai dinasti politik. Nah, kelima ada sengketa pilkada sementara waktu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu ada beberapa upaya-upaya dalam memperbaiki pilkada secara berkelanjutan nanti ke depan. Nah, itu mengenai pengisian jabatan tentu dari mulai dipilihnya oleh DPR, kemudian DPRD, kemudian dipilih diangkat oleh Presiden, yang diusulkan oleh DPRD sampai kepada pemilihan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Nah, perlu diketahui teman-teman, saya cuma ingin mengingatkan mengenai pengisian jabatan kepala daerah, tentu para viewers harus tahu undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, pilkada, banyak mengalami perubahan-perubahan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan terakhir 2020 ini ada Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang disahkan menjadi undang-undang. Nah, itu beberapa dasar hukum mengenai pemilihan kepala daerah. Jadi secara undang-undang organiknya itu ada di situ semua. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan. Teman-teman harus update. Nah, mungkin itu Adinda. Jadi pengisian jabatan itu sekarang diisi dengan secara langsung oleh rakyat di setiap daerah. Tentu bagi saya pribadi, pilkada ini pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota masih banyak problem. Maraknya money politik, kemudian dinasti politik kian subur. Nah, ini sebenarnya problem yang harus dipecahkan. Mungkin singkat mengenai pengisian jabatan itu seperti itu yang dijelaskan di bukunya Dr. Sirajuddin dan kawan-kawan. Siap, Bung. Terima kasih. Terus bagaimana, Bung, untuk penjelasan mengenai pemberhentian kepala daerah? Oh ya. Itu bagaimana penjelasannya, Bung? Untuk pemberhentian kepala daerah, itu
pembahasan masalah pemberhentian kepala daerah itu tidak bisa dipisahkan dengan pengisian jabatan kepala daerah. Mengapa? Karena prinsipnya adalah paralelisme, paralel. Artinya ada sebuah keterhubungan antara pengisian jabatan dengan pemberhentian kepala daerah. Nah, secara normatif dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu disebutkan ada 3 alasan utama untuk pemberhentian kepala daerah. 1, meninggal dunia. 2, atas permintaan sendiri. 3, diberhentikan. Nah, ada 3 itu secara normatif, secara hukum positif. Nah, untuk yang kedua, untuk yang meninggal dunia sama atas permintaan sendiri itu sangat rentan memiliki problem, tidak memiliki problem atau rentan memiliki problem. Tidak menimbulkan rentetan-rentetan masalah-masalah maksudnya. Nah, kalau yang diberhentikan itu banyak problem, muncul berbagai problem ketika diberhentikan. Nah, sebenarnya bukan hanya saja kepala pemerintahan dan kepala negara yang dapat diberhentikan, tapi juga kepala daerah dapat diberhentikan, Adinda, dan juga para viewers. Yang kemarin juga di video sebelumnya ada tentang pemakzulan. Pemakzulan itu artinya diberhentikan. Nah, proses pemakzulan ataupun proses diberhentikannya itu disebut dengan impeachment, proses pemberhentiannya. Oke, makanya mengenai diberhentikan ini, maka perlu norma hukum yang secara rinci mengatur mengenai kapan kepala daerah itu dapat diberhentikan di masa jabatannya. Nanti teman-teman lihat di pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Itu kalau nggak salah perubahan kedua ya. Perubahan kedua tentang pemerintahan daerah atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oke, saya izin share screen ya, Dinda, untuk menunjukkan pasal-pasalnya. Ini kelihatan Adinda pasal 78? Ya, kelihatan. Oke, ini pasal 78 tadi yang saya bilang teman-teman viewers. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Dalam bukunya Dr. Sirajudin disebutkan secara normatif ini tadi begini. Nah, kemudian ayat 2-nya pasal 78, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena, nah ini huruf C yang menjadi problem, rentetan permasalahan nanti. Ini disebut dengan pemakzulan ya, diberhentikan. A, berakhirnya masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan, tetap secara berturut-turut, dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, melakukan perbuatan tercela, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. H, menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagaimana persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah, mendapatkan sanksi pemberhentian. Nah, di pasal 79 pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat 1 huruf A dan huruf B serta ayat 2 huruf A dan huruf B diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur, serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan atau Wakil Bupati atau Wali Kota. Jadi ketika pemberhentian di wilayah provinsi, Gubernur, itu diberhentikan oleh Presiden. Jadi DPRD itu melaporkannya ke menteri. Menteri akan menyampaikan ke presiden. Nah, kalau di kabupaten atau kota
itu yang memberhentikan adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri yang dimana DPRD mengusulkan ataupun pimpinan DPRD tadi mengusulkan kepada gubernurnya untuk disampaikan kepada Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Jadi prosesnya, impeachment-nya, proses pemakzulannya, proses diberhentikannya ini ada di pasal 79, pasal 80, sampai seterusnya nanti teman-teman bisa baca. Nah, itu proses pemberhentiannya. Pasal 80, pasal 81. Nanti prosesnya ada di sini. Nanti teman-teman bisa dibaca. Kalau dalam bukunya Dr. Sirajudin dijelaskan ya secara singkat. Ada beberapa kategori pemberhentian. Satu, diberhentikan oleh presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur, Mendagri untuk bupati dan atau wakil bupati, wali kota dan atau wakil wali kota. Itu untuk Mendagri, Menteri Dalam Negerinya. Nah, yang dimana atas usul DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kalau kepala daerah dan atau wakil kepala daerah itu meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya, dan dilantik pejabat yang baru, misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, diberhentikan oleh presiden tentu untuk kepala daerah di provinsi, Mendagri untuk kabupaten kota. Nah, ketika atas usul DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah itu tidak melaksanakan tugasnya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melanggar sumpah jabatannya, sehingga atas usulan DPRD itu bisa diberhentikan. Nah, kemudian ketiga, diberhentikan oleh presiden untuk provinsi, Mendagri untuk kabupaten kota, ketika kepala daerah itu melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun. Paling lama 5 tahun penjara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang keempat, di buku ini disebutin diberhentikan oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD. Presiden bisa memberhentikan tanpa usulan DPRD ya Dinda, dalam bukunya Dr. Sirajudin ini. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI. Itu presiden langsung dapat memberhentikan kepala daerah tanpa usulan DPRD. Kelima, diberhentikan oleh presiden atas usulan DPRD apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya. Sebelum mengusulkan pemberhentian itu, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah melakukan tindak pidana yang melibatkan tanggung jawabnya. Jadi menyalahgunakan kewenangan lah sederhananya. Sehingga kepercayaan publik itu berkurang. Sehingga DPRD dapat melakukan hak angketnya untuk menyelidiki atas dugaan tersebut. Jadi pemberhentiannya ada prosesnya, Dinda. Prosesnya sekali lagi namanya impeachment. Impeachment itu adalah proses pemberhentian. Pemberhentiannya atau diberhentikan itu bahasa istilahnya adalah pemakzulan. Jadi sementara itu dulu ya, mengenai pengisian jabatan dan pemberhentian jabatan kepala daerah. Semoga dapat bermanfaat. Bedah buku singkat ini mengenai 2 materi. Insya Allah teman-teman kalau mendengarkan, menyimak, mengerti dasar hukumnya, bagaimana prosesnya, bagaimana, dan apa saja problematika yang ada selama pengisian jabatan dan pemberhentian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Adinda Tasha. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung atas pemaparannya. Nah, gimana teman-teman penjelasan dari Bung FD? Keren kan? Yang dijelaskan secara sederhana di momen bedah buku ini.
Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di channel-channel dan di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share guys. See you Siap, siap. next time. See you next time di channel Bung See you FD. again.